Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya perwakilan dari kelompok E akan membahas biolistrik pada sel hewan. Kelompok E terdiri dari Dewi Khajar Fitriana, Rika Wulandari, Lukmanul Hakim, dan Nur Cahya Sudiana. Untuk pokok bahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan penerimaan rangsang listrik oleh elektroreseptor. Di sini ada dua pokok bahasan. Yang pertama ada elektroreseptor dan medan listrik. Untuk elektroreseptor merupakan alat penerimaan rangsang berupa medan listrik. Sejumlah hewan, terutama ikan hiu, ikan pari, dan ikan berkumis sejenis lele, mempunyai kemampuan mendeteksi medan elektrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Medan elektrik dihasilkan oleh aktivitas otot dan berfungsi untuk mendeteksi adanya musuh maupun makanan. Pada semua hewan yang hidup, memancarkan muatan listrik selama gerakan otot rutin. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan oleh suatu individu timbul dari organ listrik atau organ elektrik. Organ elektrik dimiliki oleh kebanyakan hewan akuatik, terutama ikan listrik atau ikan elektrik. Ikan tersebut dapat menghasilkan medan listrik secara terus-menerus ke lingkungannya. Apabila berdekatan dengan ikan lain yang juga mengeluarkan medan listrik, keduanya dapat saling merasakan adanya gangguan pada medan listrik yang dihasilkan masing-masing. Gangguan pada medan listrik ini akan dideteksi oleh elektroreseptor. Dengan cara seperti itu, ikan dapat menyadari bahwa ada kehadiran hewan lain di dekatnya. Apabila objek yang ada di dekatnya merupakan benda yang tak hidup atau tidak menghasilkan medan listrik, hewan tersebut tidak akan merasakan adanya gangguan pada medan listrik yang dihasilkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hewan listrik. Jadi, hewan listrik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memancarkan sinyal listrik lemah. Yang kedua ada hewan listrik yang memancarkan sinyal listrik yang kuat. Dan yang ketiga ada hewan listrik yang mendeteksi sinyal listrik. Untuk yang pertama, contoh hewannya adalah belut listrik, lele listrik, dan ikan pari listrik. Untuk yang kedua, hewan listrik yang memancarkan sinyal kuat itu ikan pisau dan ikan gajah. Untuk yang ketiga, hewan listrik yang mendeteksi sinyal listrik itu ada 4, hiu, platypus, ikan pari, dan lele. Selanjutnya saya akan membahas manfaat organ listrik. Yang pertama ada sensor lingkungan. Dengan adanya organ listrik memungkinkan bahwa hewan akan mendeteksi keadaan lingkungan di sekitarnya, terutama jika ada bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Selain itu, juga bisa untuk mencari makanan. Yang kedua ada konduktivitas. Organ listrik pada hewan bermanfaat untuk merespon atau menghantarkan sinyal-sinyal listrik yang diperoleh dari lingkungan maupun dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga ada pengakuan anggota spesies, di mana dengan adanya organ listrik, hewan bisa merespon sinyal-sinyal yang diberikan oleh hewan sejenisnya. Hal ini bermanfaat bagi kelompok hewan untuk mengantisipasi adanya bahaya dari lingkungan maupun hewan predator. Yang keempat, menemukan pasangan kawin. Sinyal listrik yang dipancarkan oleh hewan berlaku spesifik hanya untuk hewan sejenisnya. Dengan adanya organ listrik, hewan dapat mengetahui atau mendeteksi pasangan hewan yang siap kawin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, hewan listrik. Nah, hewan ini menghasilkan listrik yang digunakan sebagai impuls dalam menanggapi rangsangan dan bergerak, kemudian berburu mangsa, melawan predator, dan navigasi. Arus listrik yang dihasilkan yaitu bermacam-macam, ada yang lemah dan ada pula yang kuat. Contohnya yaitu seperti ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, belut listrik, dan lain sebagainya. Bioelektrik merupakan modifikasi otot tertentu yang menghasilkan arus listrik. Organ
penghasil listrik yang dimiliki oleh kebanyakan ikan tersusun dari sel saraf dan sel otot. Bentuk organ listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir disebut elektrosit, tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan lain yang sejajar. Di bagian ekor terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan horizontal dan vertikal. Belut listrik. Belut listrik ini dapat mengatur hubungan antara baterai kecil dalam tubuhnya untuk menghasilkan tegangan listrik kecil dan tegangan listrik besar. Untuk navigasi, belut listrik membutuhkan tegangan listrik yang kecil. Sedangkan ketika bertemu dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin. Ini adalah kemampuan hewan dalam menghasilkan listrik atau bioelektrogenesis berasal dari 3 organ abdominal. Yang pertama yaitu organ utama atau main organ Hunter, dan organ Sachs. Belut listrik memiliki kemampuan untuk menyinkronkan sel elektrosit sehingga dapat aktif secara bersamaan. Hal ini akan memungkinkan belut listrik dapat menghasilkan tegangan listrik yang besar. Untuk menemukan mangsanya, organ Sachs akan mentransmisikan sinyal listrik lemah yang digunakan untuk menentukan lokasi dan arah mangsa. Saat mangsa telah ditemukan, belut listrik akan menggunakan organ listrik yang lebih besar lagi, yaitu organ utama dan organ Hunter untuk menyengat mangsanya. Belut listrik memiliki sel baterai yang berjajar di sepanjang tubuhnya. Nah, pada ujung ekor belut listrik, yaitu kutub positif baterai, dan di kepala belut listrik, yaitu kutub negatif baterai. Jika belut listrik memiliki 5.000 baterai yang tersusun series setiap barisnya, dengan total kurang lebih 140 baris yang tersusun paralel, serta nilai hambatan 0,25 watt dan tegangan baterai 0,15 volt, maka dapat dituliskan V baris sama dengan 5.000 kali V sel baterai yang dihasilkan 750 volt, sedangkan hambatannya yaitu R baris sama dengan 5.000 kali R sel baterai, maka dihasilkan 1.250 watt. Rangkaiannya dapat digambarkan sebagai berikut ini. Nah, rangkaian ini menunjukkan rangkaian sel baterai dengan lingkungannya. Kemudian pada gambar ini menunjukkan rangkaian beserta arah arus yang mengalir. Nah, arus yang melalui ikan atau e-fish akan berbeda dengan arus yang mengalir dalam sel baterai. E-fish sama dengan 140 kali I. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya dibuatkan loop, yaitu diambil satu loopnya. Pada gambar ini menunjukkan sebuah loop yang dibuat dalam rangkaian. Ini adalah persamaan kedua. Maka dari persamaan 1 dan 2 diperoleh arus yang mengalir pada ikan dan arus yang mengalir dalam sel baterai. I mendekati 6,2 kali 10 pangkat negatif 3 ampere dan e-fish mendekati 0,9 ampere. Walaupun arus yang dihasilkan kecil, namun daya yang dihasilkan akan besar karena diakibatkan oleh tegangan yang besar. P sama dengan V kali e-fish sama dengan 750 volt kali 0,9 ampere, maka dihasilkan 675 watt. Selanjutnya yaitu membahas hewan-hewan yang lain selain belut listrik. Nah, untuk hewan-hewan selanjutnya ini biasanya listrik ini digunakan sebagai perlindungan diri dari predator, dan selain itu untuk memburu mangsa ataupun sebagai alat navigasi. Jadi sangat berguna bagi hewan-hewan ini. Untuk hewan yang pertama yaitu ikan balai gajah. Nah, seperti yang ada pada gambar, ikan balai ini memiliki mulut panjang seperti balai gajah. Nah,
organ ini tuh dilengkapi dengan organ khusus yang tersusun atas sel elektropak. Nah, sel elektropak ini merupakan sel yang mampu menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif bagian luar saat ikan sedang istirahat. Nah, jadi sel elektropak ini dapat menghasilkan listrik, dan di ekornya juga ada. Nah, oleh karena itu ikan lele gajah itu dapat menghasilkan listrik yang bertegangan tinggi. Lalu pada saat ikan ini istirahat kan tadi dapat sel elektropaknya ini bekerja. Nah, arus listrik ini dapat muncul saat otot ikan berkontraksi. Nah, ikan ini mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Jadi pada saat predator menyentuh ikan ini, maka sel elektropak ini akan bereaksi ataupun otot ini akan berkontraksi dan menghasilkan listrik. Jadi pada saat disentuh itu dapat menghasilkan listrik dan akan menyengat dari predatornya, ataupun saat ingin memangsa juga dapat melumpuhkan mangsanya. Lalu yang kedua adalah ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik dapat menghasilkan tegangan listrik pada tubuhnya. Nah, di kepalanya itu ada sel elektrosit yang mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Nah, untuk sel elektrosit ini merupakan sel otot yang termodifikasi dalam bentuk cakram datar. Nah, sel-sel ini dapat bekerja dengan memompa ion natrium dan kalium positif untuk keluar dari sel melalui transport ataupun protein transport disebut dengan ATP. Nah, ketika ikan ini dirangsang, maka akan terjadi gerakan ion atom bermuatan listrik untuk melintasi membran sel dan menghasilkan pelepasan listrik. Nah, ketika dirangsang ini, contohnya seperti pada saat ada predator yang ingin mangsanya. Lalu pelepasan muatan listrik ini biasanya melalui permukaan dorsal, karena permukaan dorsal ini memiliki daya tahan yang kurang jika dibandingkan dengan jaringan sel yang lainnya. Biasanya di ikan pari elektrik ini di jenis ikan pari torpedo ataupun Torpediniformes. Yang selanjutnya yaitu hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroseptor ataupun sel penerima rangsang listrik. Nah, karena sangat banyak tadi, ikan ini itu memiliki sensitivitas listrik terbesar yang dapat mendeteksi sinyal dan memudahkan mencari mangsa. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa listrik ini berguna untuk sebagai GPS ataupun navigasi dan untuk mencari mangsa serta ada untuk menghindari predator. Nah, hiu ini dapat mendeteksi internal seperti perangkat GPS untuk membantu menyesuaikan diri dengan mendeteksi arus listrik yang bergerak dalam medan magnet bumi. Hewan ini kan tadi memiliki ratusan ribu elektroseptor sehingga memiliki sensitivitas listrik yang besar. Selanjutnya yaitu hewan echidnas. Untuk echidnas ini memiliki moncong panjang sebagai sinyal listrik untuk mendeteksi mangsa. Nah, di moncong panjang ini itu ada sel elektroseptor yang biasanya basah, ataupun mulutnya moncong panjang ini biasanya basah. Nah, itu untuk digunakan kan tadi echidnas ini dapat menghasilkan listrik agar dapat dapat lebih mudah mengalir ke tubuh mangsa predator ataupun mangsanya. Nah, sengatan listrik ini untuk berburu mangsa, melawan serangan pemangsa dan alat navigasi. Nah, saat ada hewan mendekat dan mengancam bahaya dari hewan ini, maka hewan tersebut dapat tersetrum oleh listrik yang sudah dihasilkan oleh echidnas. Nah, organ penghasil listriknya tadi itu bernama elektropak ataupun sel elektrosis sebanyak 2000 sel pada moncongnya. Nah, menghasilkan listrik tadi itu juga dapat untuk menemukan mangsa, tapi para ilmuwan berkeyakinan lebih condong kepada untuk perlindungan diri dari predator. Yang hanya yaitu lele elektrik. Nah, untuk lele elektrik ini biasanya ditemukan pada perairan tropis Afrika dan Sungai Nil. Nah, lele elektrik ini dapat menghasilkan listrik hingga 350 volt dan juga aktif pada malam hari. Untuk makanan dari lele elektrik ini yaitu ikan-ikan kecil. Nah, listrik ini tadi digunakan untuk melumpuhkan mangsa ataupun ikan-ikan kecil. Lele elektrik dapat bertumbuh hingga panjang 1 meter. Dari penjelasan hewan-hewan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik itu biasanya ada sel penghasil listrik ataupun sel elektropak yang biasanya juga dihasilkan dari proses ATP ataupun transport ion dari kaliumnya. Jadi sel elektropak ini ada di bagian tertentu dan biasanya sel elektropak ini akan menghasilkan listrik ataupun listrik ini akan mengalir pada saat ada rangsang yang mengenai hewan tersebut, seperti ada predator ataupun terdapat mangsa ataupun untuk mendeteksi
navigasi ataupun mendeteksi GPS seperti perangkat GPS. Seperti sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Medan magnet pada hewan. Hubungan biologi dengan kemagnetan disebut biomagnetisasi. Hewan-hewan yang memiliki kemampuan biomagnetisasi pada umumnya mampu mendeteksi sebuah ragam rangsangan yang tak lazim, seperti bunyi ultrasonik, elektron, dan pengkutuban cahaya. Kasus pada burung merpati contohnya, diyakini menggunakan medan magnet bumi untuk mengemudikan arah jalan pulang dengan cara menggunakan partikel magnet yang sangat kecil yang ada pada paruh untuk merasakan medan magnet. Begitu juga dengan lebah. Lebah juga menggunakan medan magnet dengan cara menggunakan partikel magnet yang ada di otaknya untuk kembali pulang pada sarangnya. Di sini saya akan membahas mekanisme terbang pada burung mempedomani sinyal-sinyal medan magnet di lingkungan. Bahasan yang pertama adalah reseptor yang terlibat dalam perubahan orientasi medan magnet. Kemudian bahasan yang kedua, mekanisme fisiologi perubahan orientasi terbang akibat perubahan medan magnet. Yang pertama, reseptor yang terlibat dalam perubahan orientasi medan magnet ada dua, yaitu magnetoreseptor dan juga fotoreseptor. Seperti namanya, magnetoreseptor dipengaruhi oleh magnetit. Magnetit merupakan mineral yang memiliki sifat magnet kuat dengan rumus Fe3O4. Magnetit bersusun sejajar terhadap medan geomagnetik. Partikel magnetit pada burung merupakan domain tunggal, sehingga ketika perubahan orientasi struktur magnetit dalam proses menerima stimulus magnet dalam waktu singkat dapat menyebabkan perubahan yang signifikan. Kemudian fotoreseptor. Foto artinya cahaya. Burung yang melakukan migrasi pada malam hari membutuhkan adanya cahaya panjang gelombang tertentu selain informasi dari medan magnet. Untuk reseptor cahaya menentukan penerimaan informasinya dari fotopigmen. Nah, fotopigmennya itu ada dua, yaitu opsin dan juga klorofil atau flavin. Opsin merupakan salah satu fotopigmen yang dapat mengalami perubahan konformasional jika menyerap cahaya. Opsin sendiri terdapat pada retina burung ya. Kemudian klorofil atau flavin menggunakan energi untuk mentransfer elektron pada molekul terdekat, sehingga menghasilkan sepasang molekul dengan elektron yang tak berpasangan. Nah, sepasang molekul ini sangat reaktif. Medan magnet dapat mempengaruhi kecepatan sepasang elektron ini. Jadi itulah yang menyebabkan perubahan orientasi pada medan magnet. Mekanisme fisiologi perubahan orientasi terbang akibat perubahan medan magnet. Gerakan dan arah navigasi terbang burung dipengaruhi oleh medan magnet dan juga cahaya kan tadi. Nah, anomali medan magnet menstimulasi perbedaan arah navigasi melalui dua cara, yaitu anomali medan magnet menyebabkan perubahan orientasi kutub magnet yang menjadi pedoman navigasi. Kemudian yang kedua ada anomali menyebabkan perubahan frekuensi medan magnet yang direspon secara berkesinambungan sepanjang proses fisiologi terbang normal terjadi. Anomali apa sih? Penyimpangan atau keanehan atau yang tidak normal. Jadi penyimpangan medan magnet ya. Nah, untuk teknik mekanis yang digunakan untuk memindai medan magnet adalah head scanning movement. Head scanning movement ini berfungsi untuk mendeteksi arah medan magnet bumi. Dengan burung dapat menunjukkan perubahan arah terbang karena magnetit menyesuaikan orientasi dengan arah medan magnet yang berubah. Partikel magnetit yang stabil saat berjajar di sepanjang sumbu partikel. Jika burung berkontak dengan getaran magnetit kuat, maka dapat berdampak pada arah terbang burung. Kemudian untuk yang stimulus pola visual kompas cahaya.
Karena burung mendeteksi sumbu simetri dari pola visual oleh medan magnet, biasanya pada keadaan tertentu, misalnya gempa bumi, juga ikut menyebabkan gangguan pola visual cahaya. Mekanisme perubahan yang diterima tubuh burung menyebabkan penambahan aktivitas, arah, atau frekuensi gerakan pada burung. Nah, hal ini yang disebut sebagai anomali pada medan magnet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.